orang-orang yang berlumuran dosa, orang-orang yang terlewat batas, orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Ya Rabb, mereka yang berbuat dosa, kelewat batas, tidak taat, masih kau nisbatkan mereka kepada dirimu. Allah masih memanggil hamba-hambanya yang terlewat batas dengan ya ibadi. Di dunia ini kita kenal simbol kasih sayang adalah ada pada orang tua kita. Orang tua yang tidak rela anaknya kelaparan, dia rela meninggalkan makan demi anaknya. Dia rela meninggalkan kebahagiaan asalkan anaknya bahagia. Orang tua yang cinta kepada anaknya, ketika sang anak berbuat salah berulang kali, terlewat batas, maka tidak jarang kita dapati orang tua yang mengusir anaknya. Orang tua simbol kasih sayang, ketika menghadapi anaknya yang terlewat batas, terkadang orang-orang tua tersebut mengusir anaknya dan tidak lagi menganggap anaknya sebagai anaknya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, Al-Jawad, ketika berhadapan dengan hambanya yang berlumuran dosa, yang penuh dengan kesalahan, yang terlewat batas, masih dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebutan ya ibadi, wahai hambaku yang telah terlewat batas, berlumuran dosa. Kenapa ya Rabb? Apakah engkau akan hukum mereka? Engkau seksa mereka? Apakah engkau akan ancam orang-orang tersebut? La taqnatu min rahmatillah, melainkan disemangati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Duhai hambaku yang terlewat batas, yang memiliki dosa yang sangat banyak, jangan pernah kalian berputus asa dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat yang maha besar. Sebanyak apapun dosa yang kau lakukan, sebesar apapun dosa yang kau lakukan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, ketahuilah seluruh dosa dapat diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis qudsi Rasulullah membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, andai kita datang dengan dosa yang banyaknya hampir memenuhi bumi ini, asalkan kita tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan membawa ampunan yang besarnya pun hampir memenuhi bumi ini. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala selagi kita tidak menyekutukan Allah. Bahkan kita tidak pernah diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap malam sebagaimana kita dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat sangat berharga. Ini ayat tidak hanya harus kita dengar, melainkan kita resapi betapa cintanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Setiap malam, di sepertiga malam, Allah selalu menyeru kepada para hamba-hambanya, hal min mustaghfir, adakah dari kalian wahai hamba-hambaku yang memohon ampun? Hal min taib, hal min dzil hajah, siapa yang punya hajat, siapa yang hendak bertaubat, disambut kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka merugilah mereka yang tidak mau memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Merugilah mereka yang tidak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bulan dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maghfirah yang luar biasa, rahmat yang luar biasa. Yang keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu tandanya dia tidak meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika dia meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia akan dapati Allah subhanahu wa ta'ala tawwabar rahimah, akan diterima taubatnya, akan dicintai dan dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecintaan yang luar biasa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan ada seorang wanita yang kehilangan anaknya berhari-hari. Para sahabat pun ikut mencarikan sang ibu ini. Ibu yang kehilangan anaknya, anak yang entah gimana hilang. Sang anak pun juga merasa ketakutan karena kehilangan ibunya. Beberapa saat setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memperjumpakan mereka berdua. Sang anak yang telah berputus asa, dia menganggap pasti ibunya sudah wafat dan tidak bisa berjumpa. Tiba-tiba dia melihat ibunya dari kejauhan. Sang ibu pun yang mengira anaknya sudah wafat juga tiba-tiba melihat anaknya dari kejauhan, dan mereka berdua berlari, berpelukan, menangis
dengan penuh sukacita, dan diriwayatkan tidak ada satu sahabat pun yang melihat momentum tersebut terkecuali mereka semuanya meneteskan air mata. Tak lama kemudian Rasulullah keluar dari kemahnya. Beliau bertanya, apa yang membuat kalian menangis? Hadhil ya Rasulullah, ibu ini yang membuat kita menangis. Kecintaan seorang ibu, kerinduan seorang ibu kepada anaknya ketika berpisah dengan anaknya kemudian diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ketika mendengar ucapan para sahabat, beliau bertanya, apakah mungkin dan bagaimana pendapat kalian? Apakah mungkin ibu ini melemparkan anaknya ke dalam api yang masih menyala, membakar anaknya hidup-hidup? Para sahabat menjawab, la ya Rasulullah, tidak mungkin seorang ibu rela membakar anaknya hidup-hidup. Maka apa kata Rasulullah? Innallaha arhamu bikum, Allah itu lebih cinta kepada kalian melebihi daripada kecintaan seorang ibu ini kepada anaknya. Seorang ibu yang tidak rela anaknya dibakar, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak rela satu hambanya di muka bumi ini, walaupun ada sedikit iman dalam hatinya, dibakar dalam siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah bukakan pintu taubat selebar-lebarnya. Siapapun yang memohon ampun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa dijauhkan dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.